Hari ini Jumat 27 November 2020, FISIP Universitas Galuh menerima dari Bawaslu Kota Tasikmalaya. Hal ini dilakukan untuk melakukan kerjasama antara FISIP Universitas Galuh dengan Bawaslu Kota Tasikmalaya. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mengimplementasikan program akademik, yakni program Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Dekan FISIP Universitas Galuh, Haji Aan Anwar Sihabuddin, SH, SIP, MSI mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari pihak akademisi baik mahasiswa ataupun dosen yang diaplikasikan di lingkungan masyarakat, sehingga para mahasiswa akan lebih memahami baik secara konsep maupun dalam pelaksanaannya di lingkungan masyarakat. Melalui kerjasama ini diharapkan ke depan tercipta kader-kader baru dari kalangan mahasiswa atau lulusan yang lebih memahami tentang proses-proses pengawasan dalam pemilihan umum. Di mana kalau kita melihat secara keseluruhan, mengapa ini dilakukan? Karena memang untuk mengaplikasikan ilmu yang diterima di bawah kuliah, katakanlah teori-teori tentang pengawasan, tentang evaluasi penyelenggaraan pemilu, ini mahasiswa benar-benar menguasainya. Karena mereka lah yang nanti di kemudian hari akan menggantikan kita dan menggantikan yang sekarang ada di pemerintahan maupun di praktisi-praktisi. Ketua KPU Kota Tasikmalaya mengatakan bahwa proses pengawasan yang dilaksanakan di lingkungan pemilihan umum lebih diutamakan kepada pengawasan partisipatif. Tidak semata-mata ketika FISIP Galuh menawarkan kerjasama, karena kita pun ada norma di dalam pasal 104 huruf F terkait dengan tugas dan kewenangan Bawaslu. Di sana ada klausul yang menyebutkan bahwa Bawaslu berkewajiban untuk mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. Di Kota Tasik itu memang terbesar se-Jawa Barat, bahkan tingkat nasional. Hampir 89% partisipasi pemilih kita, tapi tidak berbanding lurus dengan partisipasi pengawasan. Nah, alat ukurnya apa? Dari 13 kasus pidana yang kita tangani, ada 3 laporan dari masyarakat, selebihnya adalah temuan. Nah, laporan dari masyarakat itu tiga-tiganya ternyata itu bukan masyarakat yang melapor, justru itu dari partai politik, sehingga nyaris nihil laporan yang berasal dari masyarakat umum. Ini kan yang menjadi pertanyaan kita, apakah masyarakat tidak tahu terkait dengan apa itu indikasi dugaan pelanggaran, atau memang sosialisasi kita kurang, atau mereka takut intimidasi dan seterusnya. Nah, ini menjadi poin penting kita. Oleh karena itu, kita menggagas ada sekolah kader pengawasan partisipatif. Jadi dari mulai RI, provinsi sampai kita sudah melakukan 2 termin. Terakhir kemarin kita, meskipun di tengah pandemi, kita tetap melaksanakan. Ada sekitar 106 peserta atau lulusan sekolah pengawasan partisipatif itu dari berbagai kalangan, khususnya mahasiswa. Nah, itu yang nanti kantong-kantongnya yang akan kita sebar sebagai tadi bagian dari edukasi politik, edukasi demokrasi, edukasi pengawasan. Kerjasama dengan pihak akademis ini sangat disambut baik oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya. Hal ini dalam upaya untuk mengembangkan sekolah pengawasan partisipatif, di mana para peserta didiknya dapat berasal dari para mahasiswa ataupun masyarakat. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mensosialisasikan dan untuk mengimplementasikan
program pengawasan khususnya dalam pemilihan umum di tingkat kabupaten, kota, provinsi, ataupun di tingkat pusat. Ya, jadi kerjasama penandatanganan MOU dan MOA antara Bawaslu Kota Tasikmalaya dengan FISIP Universitas Galuh memang ini menjadi penting. Satu sisi bagi kita adalah untuk pengembangan pengawasan pemilu partisipatif, yang kedua juga kita mendukung teman-teman dari FISIP Onigal untuk tadi penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, karena kan ada proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, mungkin nanti di Bawaslu kita bisa bantu terkait dengan penelitian praktek mereka terhadap berbagai misalnya dugaan politik uang, pelanggaran pemilu, termasuk nanti juga kalau misalnya ini kita bantu mereka untuk pengabdian diterjunkan langsung ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, secara kelembagaan mungkin yang outputnya bukan hanya ke mahasiswa tapi juga ke terhadap instansi-instansi. Mudah-mudahan dengan MOU ini ada semacam penguatan kapasitas khususnya bagi kami di Bawaslu terkait dengan tadi instrumen-instrumen akademis, terkait dengan masalah regulasi, juga perkembangan politik di Indonesia khususnya di Kota Tasikmalaya. Karena tadi konstelasi yang terjadi hari ini juga apalagi di tengah pandemi ini juga ada pergeseran yang signifikan. Model misalnya money politik kemarin sudah agak menurun, tapi dengan adanya Covid masyarakat menjadi pragmatis kembali gitu. Jadi ketika ada calon datang dengan iming-iming uang, bagi mereka yang penting perut dan seterusnya. Nah, ini juga mesti kita kaji baik secara sosial atau politik, termasuk juga dari kita selaku penyelenggara pemilu khususnya pengawasan, aspek mana nih yang mesti kita perkuat. Alhamdulillah pada hari ini Jumat kita bisa melaksanakan MOU, penandatanganan MOU mendukung MOE FISIP Galuh dengan Bawaslu Kota Tasikmalaya, di mana harapan kita dari jalinan emosi ini melahirkan sebuah kegiatan yang memang diharapkan ke depan jalinan-jalinan ini menjadi jalinan seterusnya. Artinya kita punya mahasiswa yang domisilinya di Kota Tasikmalaya dan itu jumlahnya luar biasa. Nah, kemudian kita sekarang musimnya pandemi tidak bisa ditarik ke sini, artinya mereka harus praktek ataupun mata kuliah maupun magang di kota ataupun di tempat kelahiran mereka. Dan oleh karena itu harapan saya terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, baik itu penelitian pengabdian dosen maupun secara tersendiri penelitian pengabdian mahasiswa ataupun antara penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa termasuk juga pengabdian dosen yang melibatkan mahasiswa di Kota Tasikmalaya akan semakin kuat.